Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Nila Gading Dulkin dengan NIM 23010750141. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang fisiologi hewan yaitu sistem sirkulasi darah. Tujuan dari materi ini adalah agar kita dapat memahami bagaimana sistem sirkulasi berfungsi, jenis-jenisnya pada berbagai hewan, serta bagaimana hewan beradaptasi dengan lingkungannya melalui sistem ini. Untuk lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa sih itu sistem sirkulasi. Sebelum mendalami materi lebih dalam, pernahkah kamu bertanya bagaimana darah membawa oksigen ke seluruh tubuh hewan, mulai dari otak hingga ke ujung ekor? Sistem sirkulasi darah adalah pusat kehidupan, memastikan semua sel mendapatkan nutrisi dan membuang limbah. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menyelami dunia fisiologi sirkulasi hewan dari struktur, mekanisme, hingga regulasinya. Sistem sirkulasi merupakan sistem transportasi yang ada di dalam tubuh, yang membawa oksigen, nutrisi, hormon ke seluruh sel tubuh serta membuang limbah metabolik. Jadi, pada sistem sirkulasi darah pada hewan itu terdapat dua jenis, yaitu sirkulasi terbuka dan sirkulasi tertutup. Pada sistem sirkulasi darah terbuka, darah tidak sepenuhnya mengalir di dalam pembuluh darah. Setelah darah dipompa oleh jantung, ia akan mengalir bebas ke dalam rongga tubuh disebut hemosoel dan langsung membasahi organ-organ internal. Setelah itu, darah kembali ke jantung tanpa melalui pembuluh khusus. Sistem ini umum ditemukan pada hewan-hewan invertebrata seperti serangga dan sebagian moluska, misalnya pada belalang dan siput. Adapun kelebihan pada sistem ini, yaitu strukturnya yang sederhana dan penggunaan energi yang relatif rendah. Namun, kekurangannya adalah efisiensi transportasi yang rendah, sehingga tidak cocok untuk yang memerlukan metabolisme yang tinggi. Sementara itu, pada sistem sirkulasi tertutup, darah selalu berada di dalam pembuluh darah dan mengalir melalui jalur khusus, dari jantung ke arteri, kemudian ke kapiler tempat pertukaran zat, dan kembali ke jantung melalui vena. Sistem ini jauh lebih efisien karena memungkinkan pengaturan tekanan darah yang lebih stabil dan pengiriman oksigen serta nutrisi yang lebih cepat ke seluruh tubuh. Sirkulasi tertutup dijumpai pada hewan seperti cacing, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Walaupun sistem ini lebih kompleks dan membutuhkan energi lebih banyak, keunggulannya terletak pada kemampuannya mendukung aktivitas metabolik tinggi dan sistem organ yang lebih berkembang. Adapun struktur dan fungsi jantung pada sistem sirkulasi darah pada hewan. Jantung ini merupakan organ utama dalam sistem sirkulasi darah, yang berfungsi sebagai pompa untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Struktur jantung pada hewan bervariasi tergantung pada kompleksitas dan sirkulasinya, serta kebutuhan metabolisme masing-masing spesies. Pada dasarnya, jantung terdiri dari ruang-ruang yang disebut atrium, serambi, dan ventrikel atau bilik, yang bekerja secara bergantian untuk menerima dan memompa darah. Hewan dengan sistem sirkulasi sederhana seperti ikan memiliki dua ruang jantung, satu ventrikel dan satu atrium. Darah yang miskin oksigen masuk ke dalam atrium lalu dipompa ke ventrikel selanjutnya ke insang untuk proses pertukaran gas. Ini disebut dengan sirkulasi tunggal, karena darah hanya melewati jantung satu kali dalam satu siklus penuh. Pada amfibi, jantung memiliki tiga ruang, dua atrium dan satu ventrikel. Atrium kanan menerima darah dari tubuh yang kaya karbon dioksida, sedangkan atrium kiri menerima darah dari paru-paru yang kaya akan oksigen. Kedua darah ini masuk ke ventrikel yang sama, sehingga ada kemungkinan pencampuran darah. Meskipun demikian, adanya lipatan dan sekat di dalam ventrikel membantu meminimalkan pencampuran tersebut. Sistem ini disebut dengan sirkulasi ganda tidak sempurna. Reptil juga memiliki tiga ruang jantung, tetapi beberapa spesies seperti buaya sudah memiliki 4 ruang seperti mamalia. Sedangkan pada burung dan mamalia, 4 ruang, 2 atrium, dan 2 ventrikel. Struktur ini memungkinkan pemisahan total antara darah kaya oksigen dan darah miskin oksigen, sehingga proses tersebut
didistribusi oksigen ke jaringan menjadi sangat efisien. Inilah yang disebut dengan sirkulasi ganda sempurna, yang sangat mendukung metabolisme tinggi dan aktivitas kompleks pada hewan berdarah panas. Secara umum, fungsi jantung pada hewan adalah untuk menjaga aliran darah tetap berjalan, mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, serta membantu membuang limbah metabolik seperti karbon dioksida. Evolusi struktur jantung menunjukkan adaptasi yang sangat penting terhadap lingkungan dan gaya hidup hewan dari yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks. Dalam sistem sirkulasi darah terdapat 3 jenis utama pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler, yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda namun tetap saling berkaitan. Yang pertama ada pada arteri. Arteri merupakan pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung menuju organ-organ tubuh. Umumnya, arteri membawa darah kaya oksigen kecuali arteri pulmonalis yang membawa darah miskin oksigen menuju paru-paru. Dinding arteri tebal, elastis, dan kuat karena harus menahan tekanan tinggi saat darah dipompa keluar oleh jantung. Sebaliknya, vena. Vena adalah pembuluh darah yang mengembalikan darah menuju jantung. Kebanyakan vena membawa darah miskin oksigen, kecuali vena pulmonalis yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Vena memiliki dinding yang lebih tipis dan dilengkapi katup satu arah yang berfungsi mencegah aliran balik darah, karena tekanan darah dalam vena jauh lebih rendah. Sementara itu, kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah paling kecil dan halus yang menghubungkan ujung arteri dengan ujung vena. Kapiler memiliki dinding yang sangat tipis, hanya terdiri dari satu lapisan sel yang memungkinkan pertukaran gas, nutrisi, dan zat sisa antara darah dan sel-sel tubuh. Kapiler memainkan peran vital dalam proses difusi oksigen ke jaringan serta pengambilan karbon dioksida dan limbah metabolik untuk dibawa kembali ke jantung dan paru-paru. Ketiga jenis pembuluh darah ini bekerja sama secara harmonis untuk memastikan bahwa darah dapat bersirkulasi secara efektif dan mendukung fungsi kehidupan seluruh organ tubuh. Selanjutnya ada pula komponen-komponen darah. Darah merupakan jaringan cair yang sangat penting dalam sistem sirkulasi karena berfungsi sebagai pengangkut oksigen, karbon dioksida, nutrisi, hormon, serta limbah metabolik ke seluruh tubuh. Darah terdiri dari 2 komponen utama, yaitu plasma darah dan elemen seluler. Plasma adalah bagian cair dari darah yang menyusun sekitar 55% dari total volume darah. Plasma berwarna kekuningan dan mengandung air protein, seperti albumin dan antibodi, garam, hormon, enzim, serta zat-zat sisa. Fungsinya adalah sebagai media pengangkut berbagai zat penting seperti menjaga tekanan osmotik dan keseimbangan cairan tubuh. Sementara itu, sekitar 45% dari darah terdiri atas elemen seluler, yang terdiri dari 3 jenis utama, yaitu enterosit, atau sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan trombosit, keping darah. Eritrosit mengandung hemoglobin, protein pengikat oksigen yang memberikan warna merah pada darah. Sel ini bertugas mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Leukosit sendiri berperan dalam sistem kekebalan tubuh, membantu melawan infeksi dan benda asing yang masuk ke tubuh. Jenis-jenis leukosit termasuk neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil, sementara itu trombosit berfungsi dalam proses pembekuan darah. Ketika terjadi luka, trombosit berkumpul di area tersebut dan bekerja sama dengan protein darah untuk membentuk gumpalan dan menghentikan pendarahan. Secara keseluruhan, komponen-komponen darah ini memiliki peran. Secara keseluruhan, komponen-komponen darah ini memiliki peran yang saling melengkapi dan sangat krusial dalam menjaga keseimbangan serta kesehatan tubuh hewan. Sama seperti sistem tubuh lainnya, sistem sirkulasi darah pada hewan juga dapat mengalami gangguan dan kelainan, baik yang disebabkan oleh faktor genetik, infeksi, cedera, maupun lingkungan. Salah satu gangguan umum adalah anemia.
yaitu kondisi ketika jumlah eritrosit atau sel darah merah atau kadar hemoglobin menurun sehingga kemampuan darah membawa oksigen menjadi kurang optimal. Anemia dapat terjadi akibat kekurangan zat besi, infeksi parasit darah seperti trypanosoma pada hewan ternak atau kehilangan darah akibat luka. Selain itu, penyakit jantung juga menjadi kelainan serius terutama pada hewan mamalia peliharaan seperti anjing dan kucing. Contohnya adalah gagal jantung kongestif, yaitu kondisi saat jantung tidak mampu memompa darah secara efisien sehingga menyebabkan penumpukan cairan di paru-paru atau tubuh bagian lain. Pada hewan liar maupun peliharaan, kondisi seperti ini dapat berakibat fatal jika tidak terdeteksi dan ditangani. Kelainan lain yang cukup ditemukan adalah infeksi pada pembuluh darah atau jantung, seperti endokarditis, atau radang pada lapisan dalam jantung, dan perikarditis atau radang pada selaput jantung. Infeksi ini dapat disebabkan oleh bakteri atau virus dan bisa mengganggu fungsi pemompaan darah oleh jantung. Sementara itu, pada hewan seperti reptil dan amfibi, gangguan sirkulasi bisa muncul akibat suhu lingkungan ekstrim, karena sistem metabolisme mereka sangat bergantung pada suhu luar. Ada juga kelainan pembekuan darah seperti trombositopenia, yaitu kondisi ketika jumlah trombosit sangat rendah sehingga darah sulit membeku. Ini bisa menyebabkan pendarahan berlebihan, bahkan karena luka kecil. Pada hewan ternak, gangguan sirkulasi dapat mengganggu pertumbuhan dan produktivitas, sementara pada hewan peliharaan dapat berdampak pada kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Memahami berbagai gangguan ini penting tidak hanya bagi dokter hewan, tetapi juga bagi siapapun yang memelihara atau bekerja dengan hewan, karena deteksi dini dan penanganan yang tepat dapat mencegah kerusakan lebih lanjut pada sirkulasi hewan. Unta ini hidup di lingkungan gurun yang panas dan kering, memiliki adaptasi luar biasa dan sistem sirkulasinya untuk menghemat air dan menjaga suhu tubuh. Unta memiliki darah yang sangat kental sehingga mampu mempertahankan tekanan osmotik meskipun tubuh kehilangan banyak air. Contoh lainnya adalah ikan kutub, seperti notothenoid yang hidup di perairan sangat dingin di Antartika. Ikan-ikan ini memiliki adaptasi berupa darah yang mengandung protein anti beku seperti antifreeze glycoprotein untuk mencegah pembekuan plasma. Beberapa spesies bahkan tidak memiliki hemoglobin karena air dingin tersebut mengandung kadar oksigen terlarut yang tinggi. Sistem sirkulasi mereka menyesuaikan jaringan dengan mengandalkan difusi pasif oksigen melalui jaringan dan memiliki jantung yang lebih besar dan memompa dengan volume tinggi, mengedarkan oksigen tanpa bantuan hemoglobin. Sementara itu, pada burung migrasi, seperti angsa atau burung camar memiliki sistem sirkulasi yang sangat efisien untuk memenuhi kebutuhan metabolik tinggi selama terbang jauh. Jantung mereka besar dan kuat, mampu memompa darah dengan cepat untuk memasok otot-otot penerbangan dengan oksigen. Selain itu, mereka memiliki sistem pernapasan yang sangat efisien, yang bekerja sinergis dengan sistem sirkulasi untuk mempertahankan suplai oksigen meskipun berada di ketinggian rendah oksigen. Dengan demikian, adaptasi sistem sirkulasi pada hewan sangat bervariasi dan mencerminkan kemampuan luar biasa mereka untuk bertahan dan berkembang dalam berbagai kondisi lingkungan ekstrim. Adalah sistem sirkulasi darah pada hewan menunjukkan keanekaragaman yang luar biasa, hasil dari adaptasi panjang yang mencerminkan proses evolusi dalam menghadapi berbagai lingkungan. Memahami bagaimana sistem sirkulasi bekerja dan beradaptasi sangat penting untuk mengerti fisiologi hewan secara menyeluruh, sekaligus memberikan wawasan tentang bagaimana kehidupan dapat bertahan dan berkembang di bumi ini.